Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Atau kata Allah, sifat orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti argumentasi yang kuat seperti ini saya bicara lah, ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihi zulumat. Mereka merasa ini kegelapan, gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan, termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini. Bagi mereka, ra'dun wa barq, itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar, barq, kayak kilatan-kilatan. Ya, makanya ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, nggak mau dengar. Ya, ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu nggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia nggak ngerti. Masalah ini, ngerti masalah itu. Ya, jadi nggak mau. Ada kondisi seperti itu. Jadi Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran itu seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap. Ya, fihi zulumat. Ya, au kasaybin minas sama'i fihi zulumat. Ketika disampaikan nilai kebaikan, curahan-curahan seperti air hujan. Ya, datang Al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan, curahan air hujan, kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah, diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikan yang deras. Cuman karena hati mereka gelap, fihi zulumat. Tadi yang saya katakan, zulmun jamaknya zulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap, maka apa yang terjadi? Ya, fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur, jadi kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan, kok mereka merasa tersindir, padahal kita nyindir juga enggak. Nyebut nama juga tidak, tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih, ini begini nih. Ada tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya kan? Wa barq, dan merasakan kilatan-kilatan, kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sehingga mereka nggak mau dengar sama sekali, seperti orang yang menutup ya telinganya dengan jemarinya seperti ini. Ya, minas sawa'iq hadaral maut, dari sawa'iq itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadaral maut karena takutnya akan kematian. Jadi karena orang ketakutan, takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir. Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Jadi kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir, gitu kan? Takut kalau ketahuan, takut kalau misalnya hilang peluang, takut kalau proyek hilang, takut kalau macam-macam, sehingga menganggap sebagai bahaya, seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini wallahu muhitun bil kafirin, padahal kata Allah, Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu, yang keluar dari jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi kalau dari saya, seperti saya, ustadz-ustadz kan yang lurus sifatnya, yang benar-benar menyampaikan, itu karena rasa sayang, bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin menjelekkan, tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya, saya pengen semuanya dibaik-baik, semua baik gitu kan, di bangsa ini, semua elemennya, birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya, sampai ke masyarakat, semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan keterima berbeda karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus, ada orang merasa terancam dengan kata-kata, padahal kata-kata ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam penyakitnya ada, dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang kita harus perbaiki. Nah, dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan jadi baik, kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal, bukan sesuatu yang ekstrim, karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, nah itu kurang minum susu, ya, kurang minum susu, berarti kurang vitamin gitu kan. Nah, ya, apa harus diperbaiki lagi gitu kan cara berpikirnya, dan kita tetap bersikap baik dalam konteks semua itu. Ini gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana detailnya, penjabarannya, dan kenikmatan memahami diksi-diksi setiap lafadznya, itu nanti kita akan dalami kembali di pertemuan Aqsa yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi kita nanti akan pelajari detailnya. Kenapa kalimatnya menggunakan soyyib bukan matar? Kan Allah bisa mengatakan begini misalnya di luar Al-Quran, au kamatorin, kenapa di sini au kasoyyibin? Ya, kemudian di sini ada kata zulumat, kenapa dijamakkan zulumatnya? Allah bisa mengatakan fihi zulmun, kenapa zulumat? Dan seterusnya. Nanti kita akan teman-teman sekalian dalami kembali di pertemuan yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi kita gantian ya setiap pekan. Nanti diskusi pekan berikutnya kembali lagi supaya apa yang kita bahas bisa kemudian kita satukan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh insya Allah.
Nikita Mirzani jual rumah beserta isinya. Artis Nikita Mirzani berencana menjual rumah yang terletak di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemain film Warkop DKI Reborn ini juga menyebut rumah tersebut dijual beserta isinya. Adapun harga rumah Nikita Mirzani ditaksir mencapai 12 miliar lebih. Kendati begitu, Nikita mencari peminat yang serius terhadap rumahnya. Ia juga mengaku tak ingin sembarangan menjual rumahnya. Sejauh ini Nikita berujar sudah ada beberapa pihak yang menawar rumahnya. Adapun alasan Nikita Mirzani ingin menjual rumah tersebut. Rumahku enak banget, cuma kurang nyaman karena bukan klaster kompleks. Enggak juga sih, pingin dijual saja karena ada rumah baru. Kalau dua rumah gitu nggak bisa jagain, takutnya malah hancur, enggak terawat. Tutur Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah beserta isinya. Artis Nikita Mirzani berencana menjual rumah yang terletak di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemain film Warkop DKI Reborn ini juga menyebut rumah tersebut dijual beserta isinya. Adapun harga rumah Nikita Mirzani ditaksir mencapai 12 miliar lebih. Kendati begitu, Nikita mencari peminat yang serius terhadap rumahnya. Ia juga mengaku tak ingin sembarangan menjual rumahnya. Sejauh ini Nikita berujar sudah ada beberapa pihak yang menawar rumahnya. Adapun alasan Nikita Mirzani ingin menjual rumah tersebut. Rumahku enak banget, cuma kurang nyaman karena bukan klaster kompleks. Enggak juga sih, pingin dijual saja karena ada rumah baru. Kalau dua rumah gitu nggak bisa jagain, takutnya malah hancur, enggak terawat. Tutur Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah beserta isinya. Artis Nikita Mirzani berencana menjual rumah yang terletak di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemain film Warkop DKI Reborn ini juga menyebut rumah tersebut dijual beserta isinya. Adapun harga rumah Nikita Mirzani ditaksir mencapai 12 miliar lebih. Kendati begitu, Nikita mencari peminat yang serius terhadap rumahnya. Ia juga mengaku tak ingin sembarangan menjual rumahnya. Sejauh ini Nikita berujar sudah ada beberapa pihak yang menawar rumahnya. Adapun alasan Nikita Mirzani ingin menjual rumah tersebut. Rumahku enak banget, cuma kurang nyaman karena bukan klaster kompleks. Enggak juga sih, pingin dijual saja karena ada rumah baru. Kalau dua rumah gitu nggak bisa jagain, takutnya malah hancur, enggak terawat. Tutur Nikita Mirzani.